Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in 'ala salatil anbiya'i wal mursalin. Mari puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan diskusi perkuliahan kita pada hari ini. Yang saya hormati Pak, yaitu mata kuliah pendidik Bapak PDI. Saya hormati teman-teman sekalian. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai makna filosofis pendidikan Islam yang anggotanya saya sendiri, Rizka Fitrahyani, kemudian ada Fitri Marhamah dan Syahila Nazwa. Materi pertama akan dijelaskan oleh Fitri Marhamah. Kepada Saudari Fitri Marhamah, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama. Makna filosofis pendidikan Islam. Pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah yaitu tarbiyah, ta'lim, ta'bid, dan riyadhah. Yang pertama ada tarbiyah. Dalam kamus bahasa Arab, kata at-tarbiyah memiliki 3 akar kebahasaan, yaitu yang pertama Rabba yurabbi tarbiyah yang memiliki makna tambah atau zat dan berkembang atau nama. Artinya pendidikan atau tarbiyah merupakan proses penumbuhan dan pengembangan apa yang ada pada diri peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Yang kedua, Rabba yurabbi tarbiyah memiliki makna tumbuh atau nasya'ah dan menjadi besar atau dewasa. Artinya pendidikan atau tarbiyah merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, sosial maupun spiritual. Yang ketiga, Rabba yurabbi tarbiyah memiliki makna memperbaiki, menguasai urusan, memelihara, dan merawat, serta mengatur. Artinya, pendidikan atau tarbiyah merupakan usaha untuk memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur kehidupan peserta didik agar ia dapat hidup lebih baik dalam kehidupannya. Yang kedua ada ta'lim. Ta'lim merupakan kata benda buatan atau masdar yang berasal dari akar kata alama. Sebagian para ahli menerjemahkan istilah ta'lim dengan pengajaran. Menurut Az-Zajjaj, kata ta'lim atau alama mempunyai arti sebagai cara Tuhan mengajar nabi-nabinya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 dinyatakan, Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Artinya, dan dia Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Dari ayat tersebut, makna yang dapat diambil adalah makna kata bahwa kata allama mengandung pengertian sekedar memberitahu atau memberi pengetahuan, tidak sampai pada pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali membina kepribadian Adam melalui nama-nama benda. Selain itu, taklim juga berhubungan dengan proses pendidikan, karena dengan taklim atau pengajaran menjadikan seseorang berilmu pengetahuan. Seseorang bisa menjadi berilmu ataupun mengetahui hakikat sesuatu melalui proses pengajaran dan pendidikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahila Najwa. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tadib. Istilah tadib berasal dari akar kata adaba yu'adibu ibat yang mempunyai arti antara lain membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, sopan santun, tata cara pelaksanaan sesuai yang baik. Kata adaba yang merupakan asal kata dari tadib, mu'adib, yaitu seorang yang melaksanakan kerja tadib.
Tadib lazim diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun. Tata krama, adab pekerti, akhlak, moral, dan etika. Tadib yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan, peradaban, atau kebudayaan. Artinya orang pendidikan adalah orang yang berperadaban sebaik peradaban yang berkualitas dan maju dapat diperoleh melalui pendidikan. Tadi disebutkan Abdul Mujib dan Yusuf Mujakir adalah upaya dalam pembentukan adab, tata krama, yang terdapat 4 macam. Tadib, adab al-haq, tadib adab al-khidmah, tadib adab al-syariah, dan tadib adab al-subah. Riyadah. Riyadah diartikan dengan pengajaran dan pelatihan. Menurut Al-Bastani, riyadah dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak dengan akhlak yang mulia dengan cara pelatihan. Menurut Al-Ghazali, kata riyadah jika dinisbah kepada anak-anak maka memiliki arti pelatihan atau pendidikan anak. Pelatihan memiliki arti pembiasaan dan masa kanak-kanak adalah masa yang paling cocok untuk metode pembiasaan itu. Anak kecil yang terbiasa melakukan aktivitas yang positif, maka di masa remaja dan dewasa lebih mudah kepribadian soleh dan soleha. B. Pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam merupakan proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Melalui proses pendidikan itu, individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi dan sempurna atau insan kamil, serta mampu melaksanakannya sebagai Abdullah dan tugasnya sebagai khalifatullah dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah pendidikan yang sangat ideal karena menyelaraskan antara pertumbuhan fisik dan mental, jasmani dan rohani, kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syahila Najwa yang sudah menjelaskan materi. Kemudian materi selanjutnya akan saya jelaskan. C. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Menurut Abuddin Nata, filsafat pendidikan Islam adalah kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filsuf Muslim sebagai sumber sekundernya. Kemudian, filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dan sistem serta aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia Muslim dan umat Islam. Kemudian, D. Urgensi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam itu terkait erat dengan masalah pendidikan yang bersifat filosofis. Dalam dunia pendidikan Islam, permasalahan yang bersifat filosofis itu sangat banyak, di antaranya masalah kurikulum. Kegunaan praktis dari pusat pendidikan Islam yaitu memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan pendidikan Islam yang bersifat filosofis, kemudian memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang muncul dalam bidang pendidikan Islam. Dan yang ketiga ada dapat memetakan beberapa persoalan pendidikan Islam yang bersifat esensi, kemudian dicarikan solusinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.